cinta bangsa dan negeriku Indonesia. Aku bangga, bangga, aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Wow. Ya, sudah ada di samping saya Eyang Titi Puspa. Selamat datang dan juga Mbak Peti. Selamat datang. Peti. Oh, Peti. Ini Peti, ini Titi. Ini kayak, saya ngelihat kayak ini ya, kayak sama mukanya. Saya kakaknya. Kakaknya. Ini adiknya. Ini luar biasa banget, di sebelah saya udah ada Eyang Titi Puspa dan juga anaknya Mbak Peti. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari Mbak Peti sendiri dan Eyang Titi tadi saya melihat dari cara nyanyinya powerful banget ya. Tapi memang pada dasarnya, pada faktanya kita juga sering melihat juga pemirsa di rumah banyak orang tua itu yang rentan sakit. Ya, banyak rentan sakit. Orang bilang kalau semakin berumur semakin sering datang penyakit-penyakit. Terutama ada satu penyakit itu yang mungkin 80% orang tua mengalami penyakit ini. Itu ada yang namanya Alzheimer. Salah satu Alzheimer itu yang terjadi adalah demensia atau lupa ingatan. Oh, demensia, lupa ingatan. Lupa ingatan. Kalau saya Kamu lihat, jangan lupa sama aku. ya ini paling sering menyerang usia lebih dari 60 tahun. Ya, sering lupa ingatan terutama dalam bagian objek, penalaran dan juga persepsi. Gitu. Jadi paling sering, contoh nih, kita baru naruh barang, jangankan 60 tahun, saya aja mungkin naruh kunci mobil udah 5 menit lagi udah lupa di mana, ya. Sedangkan kita lihat tadi yang Titi sendiri nyanyi, lagunya tuh masih dihafal banget bait per bait, ya. Anda bilang suka naruh barang lupa. Saya tuh baru nelpon gitu, halo misalnya Indonesia. Oh ya nanti dulu. Itu apa? Cari telepon. Padahal baru Telepon ada di sini. Ya, ini demensia atau orang bilang penyakitnya adalah Alzheimer itu karena ada salah satu penumpukan jenis protein yang namanya adalah protein beta amyloid. Oke, untuk lebih jelasnya di sini yang saya punya animasi juga untuk penonton yang di rumah. Oh ya? Ya, animasi bagaimana bisa terjadi yang tadi Alzheimer. Alzheimer, oh ya, Ya, penyakit oke. itu. Sini. Oke. Silakan. Nah, ini adalah animasinya. Ini adalah tubuh kita seperti ini. Khususnya untuk kita langsung ke bagian otak. Ya, ini adalah bagian otak kita yang mengatur seluruh kegiatan atau seluruh koneksi di dalam tubuh. Nah, ini terjadi penumpukan yang namanya tadi ya protein beta amyloid. Protein beta amyloid ini akan mengganggu penyerapan nutrisi oleh saraf. Ini akan mengganggu penyerapan nutrisi oleh saraf dan yang terjadi adalah gangguan pusat kendali tubuh. Yang kita tahu bersama adalah syaraf atau otak kita itu untuk mengendalikan tubuh. Dan parah-parahnya bisa terjadi itu istilahnya namanya inkontinensia urgensi. Nah, apa itu inkontinensia urgensi? Kita punya animasi lagi. Nah, ini adalah gambaran kandung kemih. Dan itu adalah otak. Di sini kalau kandung kemih, normal ya kandung kemih penuh, dia akan menyampaikan informasi ke otak untuk dikeluarkan. Ya, ternyata pada saat yang tadi inkontinensia urgensi yang terjadi adalah kegagalan otak untuk menyampaikan informasi ini. Akhirnya yang terjadi adalah buang air kecil yang tidak terkendali. Atau biasanya kita tiba-tiba, loh kok saya udah buang air kecil, ternyata tidak tahu kalau ternyata udah terjadi buang air kecil. Ini, seperti ini prosesnya. Ya, ini terganggu prosesnya karena tadi penyerapan nutrisi makanan oleh penumpukan beta amyloid. Gimana, Yang? Udah jelas ya? Jelas. Iya. Oke. Dan ngomong-ngomong masalah, udah suka olahraga ya pastinya ya? Masih ada. Pasti. Untuk umur seperti ini saya pikir olahraganya pasti lumayan ya. Ya, sepeda itu. Ya, ternyata olahraga bisa menjadi solusi untuk mencegah penyakit Alzheimer. Gitu ya. Ya, setelah itu juga kita butuh keluarga untuk menjadikan orang-orang tercinta kita tetap aktif dan juga sabar. Oke, gimana untuk menghindari penyakit ini kira-kira ada yang Ya, dilakukan jadi oleh untuk Mbak? menghindari penyakit memang kita harus menjaga hidup sehat. Salah satunya dengan olahraga secara teratur. Walaupun ada dari antara kita ini sudah lanjut usia, kita harus tetap berolahraga tentunya dengan olahraga yang ringan. Misalnya sesuai dengan umur kita. Misalnya seperti senam ringan ataupun yoga misalnya gitu. Nah, untuk membantu meningkatkan kualitas hidup, penderita Alzheimer terutama yang mengalami gangguan mengatur buang air kecil, saya punya solusinya. Nah, confidence. Popok dewasa ini memiliki dua
tipe celana dan perekat. Kini Popok Dewasa ini mengeluarkan produk tipe perekat terbaru, yaitu Popok Dewasa pertama di Indonesia. Dengan 3 inovasi terbaru. Inovasi yang pertama, berbahan cloth-like, selembut kain yang bersirkulasi udara. Inovasi kedua, mengandung ekstrak aloe vera yang membuat lembut sehingga terhindar dari iritasi. Dan inovasi yang ketiga, memiliki daya serap ekstra cepat yang membuat permukaannya tetap kering. Selain itu juga mengandung antibakteria untuk mencegah timbulnya bakteri. Popok Dewasa ini telah teruji klinis. Aman untuk kulit sensitif dari Australian Dermatologist. Dan yang perlu diingat, confidence tidak hanya untuk orang tua atau orang yang sakit aja loh. Jadi pemirsa juga harus tahu, ini juga untuk yang masih aktif, di usia produktif. Juga bisa menggunakan Popok Dewasa. Misalnya saat dalam perjalanan, sehingga tidak perlu repot untuk mencari toilet. Yang paling pas tipe popok celana. Biasanya digunakan saat ada acara-acara, misalnya menggunakan kain kebaya. Kan susah tuh untuk buang air kecil. Atau traveling, ataupun saat syuting di lokasi yang tidak menentu. Kan seringkali tidak ada toilet yang bersih. Nah, ini adalah solusi yang tepat buat Anda semuanya. Confidence. Benar pemirsa, ini adalah pilihan yang tepat untuk mama tercinta. Mama seluruh Indonesia. Ya, terima kasih buat Eyang, semakin Sama-sama. sukses. Saya menunggu ya untuk lagunya ya. Oh ya, Saya nunggu. sudah tinggal diedarkan. Tinggal edarkan ya. iya. Jadi Oke. untuk anak Indonesia. Saya harus punya untuk anak saya. Ya. Ya. Oke, terima Terima kasih, kasih, terima kasih. Ya, pemirsa masih banyak lagi tips sehat lainnya. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Jadinya nggak terlalu bawa oh ini vegetables nah, gitu karena kalau dia udah melihat "Oh, hijau gitu. Meski sudah mengetahui pentingnya konsumsi sayuran pada anak, namun masih banyak orang tua yang kesulitan memberikannya untuk anak. Seorang ibu itu harus lebih kreatif karena apalagi warna. Ya. Anak-anak itu senang sekali dengan sesuatu atau makanan terutama yang berwarna-warni.